Hai, good morning. Saya Laila Septiani Hidayat, absen 6. Jadi saya akan melakukan uji coba pada makanan dari mulai karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi yang pertama, alat dan bahan yang diperlukan ada nasi, lalu ada putih telur yang sudah direbus dan dihaluskan, lalu yang ketiga ada roti yang sudah dipotong kecil, dan yang keempat ada tahu yang sudah dihaluskan. Setelah itu, kita akan mengujinya dengan betadine, pengganti Lugol. Kita teteskan betadine tersebut secukupnya ke semua bahan makanan. Teteskan ke semua makanan yang diuji coba secukupnya, lalu amati perubahan yang terjadi pada semua bahan makanan tersebut. Tunggu beberapa menit dan amati perubahan atau reaksinya. Setelah ditunggu hasilnya, maka terjadi perubahan pada roti mengalami warna biru kehitaman. Namun di situ tidak terlihat jelas karena terlalu menumpuk di satu tempat, jadinya gelap warnanya. Lalu pada tahu warnanya tetap, yaitu merah kecoklatan, warna betadine tadi. Lalu berikutnya ada putih telur, tidak terjadi perubahan apapun, tetap masih merah kecoklatan. Lalu ada nasi berubah menjadi warna biru kehitaman, dan di situ terlihat jelas karena nasi juga mengandung karbohidrat seperti roti. Maka bisa kita kelompokkan untuk tahu dan telur adalah makanan yang tidak mengandung karbohidrat, sedangkan untuk nasi dan roti merupakan makanan yang mengandung karbohidrat. Jadi kesimpulannya adalah bahan makanan yang setelah ditetesi oleh betadine atau Lugol yang mengandung karbohidrat akan mengalami perubahan pada warnanya, yaitu biru kehitaman, sedangkan untuk yang makanan tidak mengandung karbohidrat akan tetap warnanya tidak berubah, yaitu merah kecoklatan. Hal ini dikarenakan adanya reaksi antara amilum dengan iodin yang menghasilkan biru kehitaman pada makanan yang mengandung karbohidrat. Lalu yang kedua ada uji lemak. Alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah yang pertama buah, yaitu buah naga, karena di rumah saya adanya buah naga. Lalu yang kedua ada mentega atau margarin, yang ketiga ada larutan gula, dan yang keempat ada kemiri yang sudah dihaluskan. Dan untuk alat pengujinya yaitu menggunakan kertas buram. Untuk langkahnya, kita oleskan bahan makanan tersebut pada kertas buram. Oleskan secara merata semua bahan makanan tersebut pada kertas buram yang telah disiapkan di depannya. Dan jangan lupa setelah selesai mengoleskan pada satu makanan, untuk pindah ke bahan makanan lain harus membersihkan tangan terlebih dahulu dengan cara mengelapnya menggunakan tisu.
Setelah semua selesai dioleskan, jangan lupa untuk mengamati reaksi perubahannya. Setelah ditunggu beberapa saat, hasilnya sudah terlihat. Untuk yang pertama, pada buah naga tidak mengalami perubahan, yaitu tidak transparan. Cuma basah karena cairan dari buah naga tersebut. Lalu yang kedua, ada mentega mengalami perubahan, yaitu transparan. Kertas buram tersebut menjadi transparan. Lalu yang ketiga, ada larutan gula tidak mengalami perubahan, tidak menjadi transparan, hanya menjadi berkerut karena terkena air. Lalu yang terakhir, ada kemiri mengalami perubahan, yaitu menjadi transparan. Jadi kesimpulan dari uji makanan lemak ini adalah bahan makanan yang mengandung lemak dapat diidentifikasi dengan menggunakan kertas buram. Jika kertas buram mengalami perubahan menjadi transparan, maka bahan makanan tersebut mengandung lemak. Semakin transparan kertasnya, maka semakin tinggi kandungan lemak yang ada pada bahan makanan tersebut. Begitu pula sebaliknya. Jadi untuk uji yang ketiga, yaitu uji protein, alat yang disiapkan adalah baskom dengan berisi air panas. Mohon maaf, air panasnya masih sangat panas, jadi mengeluarkan asap. Lalu bahan-bahan yang lain ada susu, minyak, kecap, dan putih telur. Lalu masukkan semua bahan tersebut ke dalam baskom, wadah yang sudah berisikan air panas. Lalu alat lain yang akan mengujinya yaitu adalah cuka. Teteskan cuka ke semua bahan makanan yang sudah masuk ke dalam wadah tersebut. Jika sudah meneteskan ke semua bahan makanan, amati perubahan yang terjadi. Setelah ditunggu beberapa saat, hasilnya sudah terjadi, yaitu pada susu mengalami koagulasi. Pada susu terjadi gumpalan. Berarti susu mengandung protein. Lalu yang kedua, ada minyak. Minyak tidak mengalami koagulasi, karena minyak tidak mengandung protein. Maaf, itu ada sedikit gumpalan karena sebelumnya mangkuknya terdapat air, bekas air tadi. Lalu yang ketiga ada putih telur. Putih telur mengalami koagulasi, yaitu gumpalan, dan itu ada putih-putih sedikit karena tadi airnya terlalu panas, makanya cepat terebus gitu. Lalu yang keempat, yang terakhir ada kecap. Kecap tidak mengalami koagulasi karena kecap yang saya pakai kecap bangau yang memang memiliki protein 0 gram. Jadi kesimpulan yang didapat adalah bahan makanan yang mengandung protein dapat diidentifikasi dengan asam cuka serta direndam dengan air hangat. Lalu hasil yang terjadi adalah bahan makanan yang terdapat protein akan mengalami koagulasi atau penggumpalan. Namun sebaliknya, jika bahan makanan tersebut tidak memiliki protein, maka tidak akan terjadi koagulasi. Semakin tinggi koagulasi yang terjadi, penggumpalan yang didapat, maka semakin tinggi juga protein tersebut. Dan begitu sebaliknya. Sekian dari saya. Thank you.